Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Senja itu terasa hangat. Aku duduk di balkon apartemen, menatap langit oranye sambil mengetik proposal kerja di laptop. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang entah kenapa membuatku tenang. Namaku Arga. Aku selalu percaya, kalau bahagia itu sederhana. Bangun pagi, kerja keras, lalu pulang ke rumah, atau setidaknya, pulang ke seseorang yang selalu kuanggap rumah. Dan rumahku adalah Nadia. Aku masih ingat malam itu. Dia datang ke apartemenku, membawa makanan favoritku. Kami makan sambil bercanda kecil, tertawa tentang hal-hal sepele. Dia cantik. Matanya selalu punya cara membuatku lupa semua lelah. Tapi di tempat lain, aku tidak tahu, ada cerita lain yang mulai ditulis. Siang tadi, saat aku sibuk di kantor, Nadia mengirim pesan. Sayang, aku nggak bisa dinner bareng malam ini. Ada urusan. Aku percaya saja. Karena, kenapa aku harus curiga? Nadia bukan tipe orang yang akan menyakitiku. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Temanku di kantor, Dimas, menepuk bahuku sambil berkata, "Lu cowok paling beruntung, gak? Cewek kayak Nadia setia banget." Aku hanya tersenyum, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, kata setia itu akan kehilangan artinya. Malamnya aku menyiapkan makan malam sendiri. Meja 2 kursi itu hanya terisi 1 orang. Aku menatap kursi kosong di seberangku. Entah kenapa, hujan mulai turun di luar. Kadang aku lupa, hujan yang paling deras sering datang setelah langit terlihat paling indah. Dan malam itu, di sebuah kafe yang tidak kuketahui, Nadia duduk di hadapan seorang pria. Mereka tertawa. Matanya berbinar, sama seperti saat dulu dia menatapku. Aku belum tahu siapa dia, tapi aku tahu, awan gelap sudah mulai menutupi langitku. Pagi itu, mataku terbuka sebelum alarm berbunyi. Hujan semalam masih menyisakan sisa dingin di udara. Aku menatap ponselku. Tidak ada pesan dari Nadia. Biasanya, dia selalu mengirim, "Selamat pagi," sebelum aku sempat membuka mata. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin dia sibuk. Mungkin sedang tidur. Tapi entah kenapa, hatiku terasa berat. Di kantor, pikiranku tidak tenang. Setiap kali ponselku berbunyi, aku berharap itu dari Nadia. Tapi yang datang hanya email kerja, pesan dari klien, dan notifikasi aplikasi belanja. Sore harinya, aku memutuskan menjemputnya. Aku tidak bilang padanya. Aku ingin membuat kejutan. Mobilku berhenti di seberang kantor tempat dia bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 5:15. Orang-orang mulai keluar dari gedung. Tapi Nadia belum terlihat. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Lalu, aku melihatnya. Bukan keluar dari pintu kantor, tapi dari arah kafe di sebelah gedung. Dan dia tidak sendirian. Pria itu, tinggi, berjaket hitam, berjalan di sampingnya. Mereka bicara pelan, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Aku mematung di balik kemudi. Dadaku sesak, tapi otakku cepat mencari alasan. Mungkin itu teman kantornya. Mungkin mereka cuma bicara soal kerja. Tapi kemudian aku melihatnya tertawa. Tawa yang sama. Tawa yang dulu hanya milikku. Aku memutuskan tidak keluar dari mobil. Tidak menyapanya. Aku hanya menyalakan mesin, pergi, dan mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak melihat apa-apa. Malam itu, Nadia mengirim pesan. "Maaf, sayang. Aku pulang agak malam. Ada meeting mendadak." Aku menatap layar ponsel lama sekali, sebelum akhirnya membalas. "Iya, nggak apa-apa. Hati-hati pulang." Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa sedang berbohong pada diriku sendiri. Sejak hari itu, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak mau diam. Siapa pria itu? Apa benar dia hanya rekan kerja? Atau, aku menahan diri beberapa hari. Aku mencoba meyakinkan hatiku bahwa semua itu hanya salah paham. Tapi setiap kali Nadia bilang, "Aku sibuk," wajah pria berjaket hitam itu muncul di kepalaku. Malam itu, aku memutuskan bertanya. Kami duduk di sofa apartemenku. TV menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Aku memberanikan diri. "Nat, waktu itu aku lihat kamu keluar dari kafe sama seorang pria.
Siapa dia? Dia menoleh cepat. Oh, itu? Dia teman kantor. Kita lagi ngobrol soal proyek. Nada suaranya terdengar ringan, terlalu ringan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi, kenapa kamu nggak bilang kalau habis meeting sama dia? Nadia mendesah kecil, lalu menatapku seperti aku baru saja menanyakan hal konyol. Arga, kamu ini mulai nggak percaya sama aku, ya? Cuma ngobrol sama teman kantor aja. Kamu udah mikir aneh-aneh. Aku terdiam. Kalimatnya seperti tamparan. Bukan karena keras, tapi karena dingin. Aku mencoba membela diri. Aku cuma mau tahu, biar nggak salah paham. Dia bangkit, mengambil tasnya. Aku pulang dulu. Capek. Tanpa ciuman selamat tinggal, tanpa senyum, hanya langkah kaki yang menjauh. Pintu tertutup. Aku duduk sendiri, menatap TV yang terus menayangkan acara tanpa arti. Di dadaku, ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara marah, sedih, dan takut kehilangan. Tapi di sudut hatiku, ada suara kecil yang berkata, kalau kau memang berarti untuknya, dia tak akan membuatmu merasa begini. Hari-hari setelah pertengkaran kecil itu terasa hampa. Kami jarang bertemu, jarang bicara. Kalaupun bertukar pesan, hanya sekadar sudah makan, atau hati-hati di jalan. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi pelukan hangat. Sampai malam itu, Nadia datang ke apartemenku. Dia bilang ingin mengembalikan jaket yang pernah kupinjamkan. Aku menawarinya makan malam, tapi dia menolak. Katanya sedang buru-buru. Dia meninggalkan tas kecil di sofa, lalu pergi ke kamar mandi sebentar. Entah dorongan apa yang membuatku melirik tas itu. Bukan untuk menggeledah. Aku hanya ingin menaruh jaketnya di dalam. Tapi saat membuka resleting, ponselnya tergeletak di atas dompet. Layar menyala, notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Revan Hati Merah 2. Pesannya sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Nat, malam ini jadikan kita ketemu? Aku kangen. Aku terpaku. Jariku bergetar. Pikiranku kosong. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Nadia keluar, melihat ponselnya di tanganku. Wajahnya berubah seketika. Kamu ngapain lihat handphone aku? Suaranya meninggi. Aku mencoba bicara tenang, walau nadaku pecah. Aku cuma nggak sengaja lihat. Nat, siapa Revan? Dia diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Teman lama, cuma bercanda. Tapi mata itu, aku tahu, itu bukan tatapan orang yang jujur. Aku tidak menahan tangannya saat dia mengambil ponsel dan pergi begitu saja malam itu. Hanya tatapan kosong yang mengiringinya pergi. Dan malam itu, aku sadar, aku mungkin sudah mulai kehilangan Nadia. Sudah seminggu sejak terakhir kali aku melihat wajah Nadia. Pesan-pesanku jarang dibalas. Teleponku sering diabaikan. Setiap kali aku mencoba mencari alasan untuk tetap percaya, selalu ada bayangan nama itu, Revan, menghantui pikiranku. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menebak-nebak. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sore menjelang malam, aku memarkirkan mobil di dekat kafe yang sering kulihat dari jendela kantornya. Entah kenapa, hatiku seperti sudah tahu apa yang akan kutemui. Hampir 1 jam aku menunggu. Lalu, dia datang. Nadia. Mengenakan gaun hitam sederhana yang dulu selalu kupuji. Dan di sampingnya, pria itu. Revan. Mereka masuk ke kafe, duduk di pojok. Dari balik kaca, aku melihatnya tersenyum, menatap pria itu dengan tatapan yang dulu hanya milikku. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Aku ingin masuk, ingin bertanya, ingin marah, tapi kakiku tak bergerak. Beberapa menit kemudian, Revan membungkuk, berbisik di telinganya. Nadia tertawa. Tawa yang dulu menjadi musik favoritku, kini terdengar seperti pisau yang menggores hati. Air mataku menetes tanpa sadar. Bukan karena aku tak siap kehilangan, tapi karena aku tahu, orang yang selama ini kuanggap rumah, ternyata sedang membangun rumahnya bersama orang lain. Malam itu aku pulang, tidak mengirim pesan, tidak menelepon. Aku hanya duduk di balkon, menatap langit yang kosong. Dan di dalam hati,
Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada patah hati. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi pura-pura. Terlalu banyak tanda, terlalu banyak bukti. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semua ketidakpastian. Aku menelepon Nadia. Suaraku datar. Kita ketemu. Sekarang. Dia sempat terdiam, lalu menjawab singkat. Oke. Kami bertemu di taman dekat rumahnya. Tempat yang dulu penuh kenangan manis, malam ini terasa seperti medan perang. Lampu taman redup, angin malam menusuk, dan di hadapanku berdiri perempuan yang pernah kuanggap segalanya. Aku menatapnya lama sebelum bicara. Aku lihat kamu sama Revan. Aku dengar kamu bilang ke temanmu kalau aku nggak cukup buat masa depanmu. Bener, Nat. Dia mendesah. Lalu menatapku dengan mata yang tidak lagi menyimpan cinta. Gak, kamu itu baik. Tapi, kamu nggak cukup. Aku butuh seseorang yang bisa kasih aku hidup yang lebih. Bukan cuma janji. Kata-kata itu menamparku. Bagusnya, dia tidak berteriak. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Apa semua waktu yang kita lewati, nggak berarti buat kamu? Suaraku pecah. Dia menatapku sebentar, lalu mengangkat bahu. Aku butuh berkembang. Dan kamu terlalu sibuk dengan kerjaan yang gak jelas kapan suksesnya. Aku terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena sadar aku sudah kehilangan Nadia bahkan sebelum malam ini. Aku mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku gak akan menghalangi. Semoga kamu bahagia sama dia. Aku berbalik pergi. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada air mata di matanya. Hanya aku berjalan menjauh, sambil menahan pecahan hatiku sendiri di setiap langkah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan bagaimana rasanya mati, tapi masih bernapas. Sejak malam itu, hidupku berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku dipaksa. Pagi-pagi, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena kesepian. Dulu, suara Nadia di telepon jadi hal pertama yang kudengar setiap hari. Sekarang, yang kudengar hanya dengung kipas angin dan suara detak jam yang terasa terlalu lambat. Di meja makan, kursi di depanku tetap kosong. Sarapan terasa hambar. Bahkan kopi, teman setiaku, tak lagi punya rasa. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih keras. Masuk kantor lebih pagi, pulang lebih malam. Tapi setiap kali pulang ke apartemen, kesunyian itu menunggu. Seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Beberapa teman mencoba mengajakku keluar. Dimas bilang, lu harus move on, gak? Banyak cewek lain di luar sana. Aku hanya tersenyum kecil. Bagaimana caranya move on kalau setiap jalan, setiap lagu, setiap aroma hujan, selalu mengingatkan pada satu orang? Malam-malamku dipenuhi mimpi aneh. Kadang aku bermimpi Nadia datang kembali, memelukku, bilang kalau semua hanya salah paham. Tapi begitu aku terbangun, yang ada hanya gelap dan dingin. Tapi, di tengah semua itu, ada satu hal yang aku sadari. Aku masih bisa bernapas. Dan kalau aku masih bisa bernapas, berarti aku masih bisa bertahan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang aku tahu, suatu hari nanti, aku akan terbiasa bernapas tanpamu. 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Luka di hatiku belum sembuh. Tapi setidaknya aku bisa berdiri tanpa terjatuh lagi. Pekerjaanku berjalan baik. Aku mulai mendapat proyek besar, membuatku sering pulang larut malam. Kesibukan menjadi perisai yang melindungiku dari kenangan. Tapi di suatu malam yang sepi, aku melihatnya. Bukan sengaja. Aku sedang menunggu klien di sebuah restoran hotel, ketika mataku menangkap sosok yang tak asing. Nadia. Dia duduk di meja pojok, berhadapan dengan Revan. Gaunnya elegan, senyumnya manis, setidaknya dari jauh. Tapi saat aku perhatikan lebih lama, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan itu tidak lagi sama seperti dulu saat dia bersamaku. Dulu ada kehangatan, sekarang seperti ada jarak. Aku pura-pura tidak melihat. Aku tidak ingin terlibat. Tapi telingaku menangkap sedikit percakapan mereka saat aku berjalan melewati meja itu. Aku udah bilang jangan belanja terus. Uang bukan cuma buat senang-senang. Suara Revan terdengar tegas, hampir marah. Nadia tersenyum tipis, mencoba meredakan. Aku cuma
Udah. Jangan cari alasan. Aku melangkah cepat, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu, retakan itu mulai muncul. Malam itu, saat aku pulang, aku duduk di balkon dan menatap kota dari ketinggian. Bukan lagi dengan rasa hancur, tapi dengan rasa tenang yang aneh. Seolah Tuhan sedang berbisik, "Tenanglah, kau akan melihat keadilan dengan caramu." Musim hujan datang lagi. Tahun ini, aku melihatnya dengan cara berbeda. Kalau dulu, hujan selalu mengingatkanku pada kenangan. Sekarang, hujan terasa seperti tanda bahwa hidup bisa dibersihkan dan dimulai lagi. Proyek besar yang kutangani di kantor akhirnya selesai. Klien puas, atasan memberiku bonus, bahkan menawarkan posisi manajer. Semua terasa seperti balasan dari Tuhan setelah masa-masa kelam yang kulalui. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal baru. Olahraga pagi, membaca buku, bahkan sesekali ikut acara networking. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega pulang ke apartemen meski sendirian. Di sisi lain, aku mendengar kabar dari Rani, teman Nadia yang masih kadang menghubungiku. Suatu sore, Rani menelpon, suaranya ragu. "Ga, aku nggak tahu harus cerita atau nggak, tapi Nadia sering curhat. Katanya Revan mulai jarang pulang, kadang pulang dalam keadaan mabuk." Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena kaget, tapi karena aku tahu, ini hanya masalah waktu. Malam itu, aku duduk di balkon sambil memegang secangkir teh. Aku memandang langit gelap yang dipenuhi titik-titik hujan. Dan di dalam hati, aku berkata pelan, "Semoga kamu menemukan yang kamu cari, Nat, meski aku tahu, itu bukan aku lagi." Untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak lagi terasa pahit. Aku tidak lagi memantau hidup Nadia. Tapi dunia ini kecil, dan kabar buruk punya cara untuk menemukan telinga kita, bahkan saat kita tak mencarinya. Sore itu, aku sedang rapat di sebuah kafe dengan klien baru. Di meja sebelah, tanpa sengaja aku mendengar dua wanita bergosip. Nama yang mereka sebut membuatku menghentikan pena di tanganku. "Nadia?" "Iya," katanya pacarnya itu. "Apa namanya?" "Revan? Selingkuh sama perempuan lain." Aku menunduk, pura-pura fokus pada catatanku, tapi telingaku menyimak setiap kata. "Tapi Revan juga suka main tangan. Loh, temenku lihat Nadia nangis di parkiran." Kata-kata itu menancap dalam, meski aku berusaha menepis rasa ingin tahu. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor yang sudah lama tak muncul di ponselku. "Nadia." Isinya singkat. "Bisa ketemu? Cuma sebentar." Aku menatap layar lama sekali. Dulu, aku akan langsung menjawab, "Ya," tanpa berpikir. Tapi malam ini, aku hanya menutup ponsel dan menarik napas panjang. Di suatu tempat, mungkin Nadia sedang berusaha menambal retakan dalam hidupnya. Tapi aku tahu, beberapa retakan memang dibuat untuk dibiarkan runtuh. Aku pikir, memilih Revan adalah jalan menuju hidup yang lebih indah. Dia punya segalanya, tampang, karisma, uang, setidaknya itu yang kulihat dulu. Tapi ternyata, kemewahan bisa menipu. Awalnya manis, makan malam mewah, liburan singkat, hadiah-hadiah mahal. Tapi semua itu mulai pudar setelah beberapa bulan. Revan mulai jarang pulang, sering mematikan ponsel, dan jika pun di rumah, kami lebih sering bertengkar daripada bicara. Aku mulai merindukan sesuatu yang dulu kuanggap biasa. Cara Bagas menatapku sambil tersenyum kecil saat aku cerita hal remeh. Cara dia selalu memastikan aku pulang dengan selamat. Cara dia memanggil namaku, dengan lembut, seolah aku satu-satunya. Tapi semua itu sudah hancur karena keputusanku sendiri. Malam ini, aku memberanikan diri menghubunginya. "Bisa ketemu? Cuma sebentar." Tulisku. Tidak ada balasan. Aku menatap layar ponsel lama sekali, menunggu, berharap. Tapi sepertinya, dia tidak akan datang. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya diabaikan oleh orang yang dulu selalu ada untukku. Kembali ke sudut pandang Bagas. Aku membaca pesannya, tapi tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena hatiku sudah tidak ada di tempat yang sama lagi. Hari itu hujan rintik-rintik. Aku baru saja selesai rapat di sebuah hotel, ketika melihatnya berdiri di lobi. Nadia. Dia terlihat berbeda. Rambutnya tergerai tanpa rapi, matanya sedikit sembab. Begitu melihatku,
Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Bagas. Suaranya pelan, hampir bergetar. Aku hanya mengangguk kecil. Nadia. Kami duduk di sudut kafe hotel itu. Pelayan datang, tapi tidak ada yang memesan. Kami hanya diam beberapa saat, membiarkan suara hujan menjadi latar. Aku minta maaf. Itu kalimat pertama yang keluar dari bibirnya. Maaf karena ninggalin kamu. Maaf karena milih orang yang ternyata. Suaranya patah. Ternyata bukan yang aku kira. Aku menatapnya. Tidak ada amarah di hatiku. Hanya rasa kosong. Nat, waktu itu, kamu yang ambil keputusan. Dan sekarang, aku udah belajar hidup tanpa kamu. Dia menunduk. Tangannya meremas ujung jaketnya sendiri. Aku cuma berharap kita bisa mulai lagi. Aku menggeleng pelan. Nat, yang kamu rindukan mungkin bukan aku, tapi rasa aman yang dulu kamu punya. Dan rasa itu, udah bukan tugasku lagi buat kasih. Matanya berkaca-kaca. Aku berdiri, menghela napas. Jaga dirimu, Nat. Aku melangkah pergi, meninggalkannya duduk sendiri. Bukan dengan rasa puas, tapi dengan hati yang akhirnya benar-benar mengikhlaskan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidupku berjalan lebih ringan. Tidak ada lagi pesan mendadak yang mengganggu pikiranku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang memanggil-manggil. Sampai suatu pagi, aku menghadiri seminar bisnis yang diadakan di gedung pusat kota. Aku datang agak terlambat, dan kursi yang tersisa hanya di barisan belakang. Saat aku duduk, seseorang di sebelahku tersenyum ramah. Telat juga ya, Mas? Katanya sambil terkekeh kecil. Aku ikut tersenyum. Iya, macet parah. Namanya Alia. Seorang konsultan keuangan, cerdas, bicara dengan tatapan mata yang penuh percaya diri. Tidak ada basa-basi yang berlebihan, tapi setiap kalimatnya terasa tulus. Di sesi istirahat, kami mengobrol tentang banyak hal, pekerjaan, hobi, bahkan makanan favorit. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Bukan seperti percikan api yang membakar cepat, tapi lebih seperti matahari pagi yang hangat perlahan. Saat kami berpisah, dia berkata sambil tersenyum. Semoga kita ketemu lagi, Mas Bagas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berharap hal itu benar-benar terjadi. Malamnya, aku menyadari sesuatu. Mungkin, membuka hati bukan berarti mengkhianati masa lalu, tapi memberi kesempatan pada masa depan. Sejak seminar itu, aku dan Alia mulai sering bertukar pesan. Awalnya sekadar membahas topik pekerjaan, tapi lama-lama merambah ke hal-hal kecil, film terbaru, tempat makan enak, bahkan candaan receh yang membuatku tertawa di sela-sela kesibukan. Suatu sore, kami memutuskan bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Hujan turun pelan di luar jendela, tapi di dalam, suasananya hangat. Alia datang mengenakan sweater abu-abu, rambutnya diikat sederhana. Mas Bagas duluan, ya? Biar aku yang pesan minum, katanya sambil berjalan ke kasir. Duduk berhadapan dengannya, aku merasa tenang. Tidak ada rasa curiga, tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna. Hanya obrolan yang mengalir, dan tawa yang muncul tanpa dipaksa. Di sela perbincangan, Alia berkata, aku percaya, setiap orang punya titik baliknya masing-masing. Kadang, itu datang setelah kita kehilangan banyak hal. Aku menatapnya, merasa kalimat itu menembus dinding yang lama kubangun. Mungkin dia tidak tahu, tapi aku sedang mengalaminya. Malamnya, saat perjalanan pulang, aku menerima kabar dari Rani lagi. Nat, sudah pisah sama Revan. Katanya dia ketahuan selingkuh lagi, dan sekarang keadaannya nggak karuan. Aku hanya menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu meletakkannya di meja, tanpa membalas. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, hati yang sudah menemukan hangatnya rumah, tidak akan kembali ke badai. Hubunganku dengan Alia berjalan pelan, tapi pasti. Kami mulai rutin bertemu setiap akhir pekan, kadang hanya untuk jalan santai di taman, kadang mencoba tempat makan baru. Dia tipe perempuan yang tidak banyak menuntut, tapi selalu tahu cara membuatku merasa dihargai. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumahku, Alia membantu membereskan piring. Kami bercanda, saling lempar komentar konyol, sampai akhirnya dia berkata, Mas, aku senang kenal kamu.
Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum sepanjang malam. Namun, di tengah ketenangan itu, masa lalu datang mengetuk. Sekitar pukul 10 malam, bel rumahku berbunyi. Saat kubuka pintu, di sanalah Nadia berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan rambutnya berantakan. Bagas, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku terdiam. Dia melangkah setengah, mencoba masuk, tapi aku menahan pintu. Nat, ini bukan waktunya. Dan rumah ini, bukan lagi tempatmu pulang. Dia menatapku lama, suaranya bergetar. Aku menyesal, Gas. Semua yang kulakukan ke kamu, aku nyesel. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku menghela napas. Nat, kesempatan itu sudah kuberikan dulu. Dan kamu yang membuangnya. Matanya penuh air mata, tapi aku tahu, pintu itu tidak boleh kubuka lagi. Dengan berat hati, aku menutupnya pelan. Di balik pintu, aku bisa mendengar isakannya. Tapi aku memilih duduk diam, memegang secangkir teh yang tadi Alia buatkan. Hangat teh itu mengingatkanku bahwa ada seseorang yang sedang berusaha masuk ke hatiku dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Alia datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa sarapan, nasi uduk dan kopi hitam. Namun, tatapannya sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Mas, semalam, siapa yang datang? Nada suaranya pelan, tapi aku bisa merasakan keraguan di dalamnya. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab jujur. Nadia. Alia menatapku beberapa detik. Dia, mau apa? Minta aku kembali, jawabku tanpa berbelit. Dan aku melihat ada sedikit perubahan di wajah Alia, bukan marah, tapi seperti sedang menimbang sesuatu. Alia, aku nggak buka pintu itu lagi. Masa laluku sudah selesai. Dia tersenyum tipis. Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi aku juga cuma manusia. Rasa takut itu kadang muncul. Aku meraih tangannya di atas meja. Kalau kamu takut kehilangan aku, satu hal yang harus kamu tahu. Aku nggak akan pergi kemana-mana, selama kamu mau tetap di sini. Alia tersenyum. Tapi matanya masih menyimpan sedikit ragu. Aku mengerti, kepercayaan itu butuh waktu. Dan aku siap membangunnya, pelan-pelan. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir, dia lebih baik dariku? Tunggu saja, Bagas. Aku nggak akan menyerah. Aku tahu itu dari Nadia. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan, ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang pertarungan mempertahankan kedamaian yang sudah kutemukan. Beberapa hari setelah pesan itu, gangguan mulai terasa. Awalnya kecil, Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal, hanya berisi emoji senyum miring. Dia mengabaikannya, mengira itu salah kirim. Lalu, suatu sore, saat aku dan Alia makan di sebuah kafe, tiba-tiba seseorang memotret kami dari kejauhan. Alia menoleh, tapi orang itu langsung pergi sebelum sempat kami tegur. Malamnya, Alia mengirimkan foto yang dia terima di ponselnya. Itu adalah foto kami di kafe tadi, dengan caption, "Kamu yakin dia nggak akan melakukan hal yang sama ke kamu?" Aku tahu, ini ulah Nadia. Dia mencoba merusak kepercayaan Alia padaku. Aku nggak mau dia mengganggu kita, Mas, kata Alia tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Aku menggenggam tangannya. Kita nggak akan biarin dia menang. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Beberapa klien Alia menerima email anonim yang berisi gosip buruk tentangnya. Aku tahu ini sudah keterlaluan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu Nadia, bukan untuk memulai kembali, tapi untuk mengakhiri semuanya, secara tuntas. Dan di hatiku, aku berdoa, semoga langkah ini tidak justru menghancurkan apa yang sedang kami bangun. Aku mengirim pesan singkat ke Nadia. Kita perlu bicara. Satu kali saja. Besok, jam 5 sore, di taman belakang stasiun. Keesokan harinya, udara terasa berat. Aku datang lebih awal, duduk di bangku kayu yang menghadap danau kecil. Beberapa menit kemudian, Nadia muncul. Dia tampak berbeda. Pakaian seadanya, mata sayu, dan wajah yang jelas-jelas lelah. Bagas. Suaranya serak. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Aku menatapnya datar. Nat, aku minta kamu berhenti mengganggu hidupku, dan hidup Alia.
Dia menunduk. Aku cuma nggak bisa lihat kamu sama orang lain. Aku nyesel, gas. Aku pikir, aku bisa dapat yang lebih baik. Tapi nyatanya, aku hancur. Aku menarik napas panjang. Nat, penyesalan itu memang datang belakangan. Tapi itu bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Kita sudah selesai. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi aku nggak akan membuka pintu itu lagi. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku nggak bisa dapat kamu, aku memotong. Tegas. Nat, jangan pakai ancaman. Itu nggak akan mengubah apapun. Lebih baik kita sama-sama melanjutkan hidup. Hening sejenak. Akhirnya, Nadia berdiri, menatapku sekali lagi, lalu pergi. Langkahnya berat, tapi aku tahu, kali ini, itu benar-benar berakhir. Saat aku pulang malam itu, Alia menungguku di teras. Aku percaya sama kamu, Mas, katanya singkat, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa laluku benar-benar terkubur. Sejak pertemuanku terakhir dengan Nadia, hidupku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi pesan misterius, tidak ada foto diam-diam, tidak ada bayang-bayang yang mengikuti. Aku bisa menjalani hari-hari dengan tenang, bersama Alia. Suatu sore, kami duduk di balkon rumahku. Langit berwarna jingga, kopi masih hangat di meja. Alia menyandarkan kepala di bahuku. Mas, pernah kepikiran gak, kalau kita ini, jodoh? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Pernah. Malah sering. Dia tertawa kecil. Aku nggak mau buru-buru, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya serius. Alia, aku nggak janji jadi pasangan yang sempurna, tapi aku janji akan selalu ada buat kamu. Mau kamu susah, mau kamu senang, aku tetap di sini. Dia menggenggam tanganku erat, dan saat itu aku tahu, ini bukan sekadar hubungan singkat. Ini langkah menuju masa depan. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke rumah orang tuanya. Bukan untuk melamar, belum. Tapi untuk mengenalkan diriku dengan niat yang jelas. Ayah Alia menatapku tajam di awal. Tapi setelah berbincang lama, suasana mencair. Di perjalanan pulang, Alia tersenyum lebar. Mas, aku senang kamu mau kenal sama keluargaku. Aku menatapnya dengan keyakinan penuh. Karena aku nggak mau cuma jadi bagian sementara dari hidupmu. Alia, aku mau jadi rumah yang kamu pulangin setiap hari. Dan di dalam hati, aku mulai merencanakan satu langkah terakhir untuk mengikatnya. Hari itu, langit biru tanpa awan. Aku sengaja memilih taman kecil di pinggir kota, tempat pertama kali aku dan Alia berbicara dari hati ke hati. Di tanganku, ada sebuah kotak kecil berbalut kain beludru biru. Alia datang mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Dia tersenyum, tidak curiga sama sekali. Mas, kok tiba-tiba ngajak ke sini? Tanyanya sambil duduk di bangku taman. Aku menarik napas panjang. Alia, dulu aku pernah kehilangan arah, karena orang yang aku cintai menghancurkan aku. Aku pikir, hatiku nggak akan pernah sembuh. Tapi ternyata, Tuhan kirim kamu, bukan untuk mengobati lukaku, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang sehat itu ada. Dia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Aku berlutut di depannya, membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana tapi bermakna. Alia, maukah kamu jadi rumahku, dan izinkan aku jadi rumahmu, selamanya? Air mata jatuh di pipinya, tapi senyum merekah di bibirnya. Mas, aku mau. Aku memasangkan cincin itu di jarinya. Saat dia memelukku, aku tahu, semua luka masa lalu, semua air mata, semua pengkhianatan, terbayar lunas. Kami duduk berdua, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku sudah menemukan rumah yang sebenarnya.